Saya akan bikin dulu lapisan puding susu kejunya. Di sini saya pakai susu UHT full cream sebanyak 800 ml. Lalu saya pakai gula pasir 110 gram dan untuk rasa kejunya di sini saya pakai keju oles dari Procheese. Ini saya mau pakai 1 bungkus. Keju oles ini rasanya dia nggak terlalu keju yang asin gurih ya, tapi dia ada manis-manisnya sedikit. Jadi nanti hasilnya itu dia nggak terlalu asin gurih, tapi lebih ke keju tapi ada manisnya dan juga creamy ya. Lalu saya pakai tepung maizena 3/4 sendok makan, agar-agar putih, 1 bungkus agar-agar putih. Ini mau saya aduk-aduk dulu sampai tepung maizena dan agar-agarnya larut. Kalau sudah larut, sekarang saya akan masak. Ini dimasaknya harus sambil diaduk terus ya, diaduk terus sampai benar-benar mendidih. Karena kalau enggak diaduk terus, nanti dia malah jadi mengerak di dasar panci. Jadi harus terus diaduk. Untuk keju olesnya jangan khawatir ya, dia akan meleleh bercampur dengan si susunya ini. Puding susu kejunya sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja, lalu dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyangnya diameter 24 dan tingginya 9 cm. Ini puding susu kejunya saya sisihkan dulu. Sekarang saya akan bikin puding jagungnya. Di sini saya pakai jagung manis 3 buah. Ini mau saya sisir dulu jagung manisnya. Setelah selesai disisir dan ini jagungnya mau saya blender dengan 200 ml susu full cream. Ini tinggal di blender aja sampai benar-benar halus. Sudah halus, sekarang saya akan masukkan ke dalam panci sambil disaring ya. Biar nanti puding jagungnya itu dia lembut, jadi nggak ada butiran yang kasar. Karena kan ini nggak bener-bener halus banget ya. Kalau mau halus banget itu susah, masih ada kulit jagungnya, jadi harus disaring. Sudah selesai saya saring. Sekarang saya akan tambahkan agar-agar putih. Ini saya pakai 1,5 bungkus agar-agar putih. Lalu saya pakai gula pasir 160 gram, tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan lagi susu UHT full cream 1 liter 200 ml ya. Total susunya saya pakai 1 liter 400. Nah, untuk warna kuningnya ini saya tambahkan dengan pewarna makanan warna kuning tua, karena kalau nggak pakai pewarna kuning dia warnanya kurang keluar ya. Ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Lalu tinggal dimasak aja sambil terus diaduk. Proses pemasakannya sama kayak tadi bikin puding susu keju ya. Ini dimasak sambil terus diaduk sampai mendidih. Nah, ini tipsnya kalau mau lapisannya itu nempel, dimasukkannya ketika si lapisan pertamanya ini dia sudah mengulit ya. Mengulit itu atasnya udah mengeras tapi dalamnya masih cair. Maksud mengeras di sini bukan yang mengeras banget gitu ya, tapi dia mengeras tapi masih tipis gitu ya. Jadi disebutnya mengulit. Ini saya masukinnya sambil disaring biar tambah lembut. Lalu ditunggu aja sampai pudingnya mengeras. Buat ngeluarin pudingnya biar mudah, ini masukkan dulu udara ke dalam loyang, lalu tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali. Yang pertama saya akan bikin dulu puding susu kejunya. Ini saya pakai susu full cream 1 liter. Lalu saya tambahkan gula pasir 125 gram, tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya pakai agar-agar swallow yang tanpa warna 1 bungkus. Ini diaduk-aduk dulu sampai si agar-agarnya larut, tepung maizenanya juga larut. Kalau sudah larut, sekarang saya akan tambahkan keju oles. Ini saya pakai 1 bungkus. Ini di awal saya pakai 3/4.
tapi dikarenakan kurang jadi nanti di tengah-tengah saya tambahkan lagi seperempat. Jadi saya pakai 1 bungkus ya. Lalu ini tinggal dimasak aja sambil terus diaduk biar nanti tepung maizena dan agar-agarnya itu dia nggak mengerak di dasar panci. Jadi harus terus diaduk sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja. Lalu saya pakai biskuit Oreo setengah bungkus. Ini saya pakai biskuitnya aja, nggak sama krimnya. Lalu tinggal dimasukkan aja puding yang sudah dimasak tadi. Kalau pudingnya sudah masuk, ini Oreonya saya tekan-tekan seperti ini biar dia nggak terlalu mengapung ya, karena kan biskuit itu ringan jadi otomatis dia pasti ngangkat ke atas. Selanjutnya saya akan bikin puding coklat. Di sini saya pakai susu UHT coklat 1 liter. Dikarenakan nggak ada lagi susu coklatnya, jadi saya tambahkan susu full cream, nggak apa-apa ya, mau full susu coklat atau dicampur seperti saya juga boleh. Lalu saya pakai gula pasir 150 gram, coklat bubuk 30 gram atau 3 sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya pakai agar-agar swallow rasa coklat 1 bungkus. Lalu saya tambahkan lagi 1 sendok teh agar-agar, karena nanti hasilnya dia akan lembek kalau agar-agarnya kurang ya. Nah, ini diaduk dulu sampai si coklat bubuk dan tepung maizenanya ini larut. Kalau sudah agak larut, sekarang saya tambahkan coklat batang 120 gram, lalu dimasak lagi sama seperti tadi prosesnya ya. Dimasak sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih seperti ini, tinggal diangkat aja. Nah, tipsnya biar lapisannya itu nempel, pastikan si permukaannya ini dia sudah mengulit ya. Mengulit itu permukaannya sudah mengeras tapi bawahnya masih cair. Nah, itu waktu yang tepat buat masukin lapisan yang berikutnya. Ini tinggal dimasukkan aja pelan-pelan, jangan terlalu keras ya, nanti malah jadi pecah puding susu kejunya. Dimasukkan pelan-pelan sampai puding coklatnya habis. Dikarenakan puding coklatnya ini sisa sedikit, jadi saya masukkan ke dalam mangkok kecil ya. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar ngeset, sampai benar-benar mengeras ya. Dan ini loyangnya saya pakai ukuran 24, tingginya 9 cm. Dikarenakan loyangnya tinggi dan juga besar, jadi ini ngesetnya cukup lama sekali. Setelah berapa lama ini pudingnya sudah benar-benar mengeras. Untuk tipsnya biar mengeluarin si pudingnya ini mudah, kasih dulu sedikit udara ke dalam loyang. Tuh, tinggal dibalik aja seperti ini. Lalu diangkat pelan-pelan. Nah, ini dia hasilnya. Untuk tekstur pudingnya ini lembut sekali. Untuk puding yang susu kejunya ini juga lembut banget. Kejunya cukup berasa tapi enggak yang ngeju banget, enggak yang ngeju gurih ya. Pokoknya enak banget. Creamy keju dicampur dengan puding coklat yang moist banget teksturnya. Yang pertama saya akan bikin dulu puding kelapanya. Ini saya pakai setengah bungkus agar-agar swallow yang tanpa warna, tanpa rasa. Lalu saya tambahkan gula pasir 3,5 sendok makan. Ini saya pakai sendok yang seperti ini. Lalu saya pakai air kelapa muda 450 ml. Ini mau saya aduk-aduk dulu sampai agar-agarnya larut. Kalau sudah larut, ini tinggal dimasak aja sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja.
Nah, ini untuk hiasannya di sini saya pakai jeruk. Ini jeruk apa ya? Entah jeruk mandarin atau apa, saya lupa. Dan ini jeruknya sudah saya kupas kulitnya. Kalau teman-teman mau pakai jeruk yang kalengan yang udah dikupas juga boleh ya, dikarenakan tempat saya nggak ada jadi saya pakai jeruk biasa aja yang jeruk asli. Nah, ini mau saya masukkan dulu sedikit agar-agarnya sampai si jeruk dan kelapanya ini rendam. Nah, kalau sudah kerendam ini mau saya diamkan dulu sampai agar-agarnya sedikit mengeras, sedikit mengulit lah ya, biar nanti si jeruk dan juga kelapa mudanya dia tetap berada di situ gitu ya, nggak gerak-gerak. Nah, ini agar-agarnya ditutup biar masih tetap panas. Kalaupun udah dingin tinggal dimasak lagi aja, nggak apa-apa, dipanasin lagi. Nah, kalau sudah mulai mengeras, lalu saya tambahkan lagi daging kelapa muda yang sudah saya iris-iris, lalu tinggal dimasukkan aja. Nah, kalau sudah mengeras yang tadi bagian bawah yang pertama kan kalau disiram lagi dipenuhin seperti ini, jeruknya kan dia nggak ngangkat ke atas, kelapa mudanya nggak ngangkat ke atas, jadi tetap stay di situ gitu ya. Jadi nanti hasilnya lebih cantik. Sudah selesai, sekarang saya akan bikin puding susu. Ini saya pakai agar-agar swallow tanpa warna, 1 bungkus, lalu saya tambahkan gula pasir 5 sendok makan penuh. Sendoknya masih sendok yang tadi saya pakai yang pertama ya. Kalau teman-teman bingung takutnya terlalu manis atau kurang manis, kalau bikin puding gampang ya, kalau masalah gula tinggal dicicipin aja. Kalau kurang manis tinggal ditambahin lagi gula. Lalu saya tambahkan susu full cream, susu UHT sebanyak 800 ml. Lalu saya tambahkan tepung maizena setengah sendok makan. Nah, ini diaduk-aduk dulu sampai tepung maizena dan agar-agarnya larut. Pastikan larut dulu ya, biar nanti dia nggak bergerindil. Kalau dirasa sudah larut, ini tinggal dimasak aja sambil sesekali diaduk. Kalau sudah mendidih tinggal diangkat aja. Nah, maafin ya, ini saya nyesal banget kirain krikot, ternyata nggak krikot. Pas masukin si puding susunya berasa gondok ya. Tapi nanti selanjutnya saya akan jelasin lapisan yang berikutnya ya. Kalau lapisan sampai terakhir itu krikot semua, jadi alhamdulillah nggak gondok lagi. Nah, sisa puding susunya ini saya tutup dulu biar enggak mengeras, biar tetap panas. Selanjutnya ini saya bikin puding jeruknya. Ini saya pakai 1 bungkus agar-agar tanpa warna, lalu saya tambahkan sirup jeruk 250 ml dan air 550 ml. Jadi total bahan cairnya itu 800 ml ya, 250 ml sirup jeruk dan 550 ml air putih. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini diaduk-aduk dulu, lalu tinggal dimasak aja sampai benar-benar mendidih. Kalau sudah mendidih, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, ini puding susu yang tadi udah dimasukkan, dia udah mengulit ya, tapi mengulitnya enggak terlalu tebal, enggak terlalu keras. Jadi cukupan ya, kalau terlalu keras takutnya enggak nempel satu sama lain. Jadi harus mengulit agak tipis. Dan ini masukkan puding jeruknya harus pelan-pelan biar puding susunya itu enggak jebol. Jadi harus masukkan pelan-pelan. Nah, untuk puding susunya tadi saya masukkan setengah adonan dan puding jeruknya juga saya masukkan setengah adonan. Nah, kalau sudah setengah adonan masuk, ini tunggu sampai agak mengeras, mengulit, dan sisanya ini ditutup lagi ya. Nah, kalau sudah mulai mengeras, ini tinggal dimasukkan lagi puding susunya, sisa adonan puding susu dan sisa adonan puding jeruk. Kalau dirasa dia udah agak dingin, ini tinggal dimasak lagi ya, dipanasin lagi, karena adonan puding itu atau agar-agar itu kalau dipanasin lagi dia akan mencair lagi ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja sampai puding susunya habis. Nah, ini kurang lebih seperti ini hasilnya ya.
Nah, puding susunya sudah mengulit tipis, lalu tinggal dimasukkan aja sisa adonan puding jeruknya. Dan ini adonan puding jeruknya saya panasin lagi sebentar, dimasukkannya pelan-pelan aja ya. Nah, sudah selesai. Ini tinggal ditunggu aja sampai benar-benar dingin. Kalau uap panasnya sudah hilang, tinggal dimasukkan aja ke dalam kulkas biar lebih cepat mengerasnya. Untuk ngeluarin si pudingnya, si permukaan puding ini kan suka nempel ke si loyangnya ya. Nah, permukaannya itu dilepas-lepasin dulu dari loyang, lalu tinggal dibalik aja dan ditekan seperti ini. Jadi dia lebih mudah keluar ya. Yang pertama di sini saya pakai 2 bungkus Oreo. Tadinya saya mau pakai 1 bungkus aja, tapi dikarenakan kurang ya, jadi saya jadinya pakai 2 bungkus Oreo. Ini selainya saya pakai juga, nggak saya buang ya. Nah, ini biskuit Oreonya digeprek sampai benar-benar halus. Kalau males ngegeprek, di blender, di chopper juga boleh ya, biar cepet. Nah, ini sudah benar-benar halus. Sekarang saya akan tambahkan butter atau boleh diganti dengan mentega sebanyak 75 gram yang sudah saya cairkan. Ini diaduk-aduk dulu sampai benar-benar kecampur mentega sama si biskuitnya ini merata ya. Nah, sekarang saya akan masukkan ke dalam loyang. Loyang saya pakai ukuran 20. Ini saya pakai loyang bongkar pasang ya. Dasarnya sudah saya oles dengan minyak dan dialasi dengan baking paper biar nanti keluarinnya mudah, nggak nempel. Jadi harus dialasin. Nah, ini tinggal diratakan aja. Kalau sudah rata, sekarang saya akan masukkan ke dalam freezer biar si Oreonya itu ngeset, ngebeku. Sekarang saya akan mulai bikin puding cheese-nya. Ini saya pakai 1 bungkus agar-agar tanpa rasa. Lalu saya tambahkan gula pasir 100 gram, tepung maizena setengah sendok makan, dan susu UHT full cream 1 liter. Untuk rasa kejunya di sini saya pakai keju oles dari Procheese. Ini saya pakai 1 bungkus ya. Nah, ini saya lupa nggak tambahkan garam. Jadi teman-teman nanti kalau bikin pakai garam setengah sendok teh ya. Dan sebelum dimasak ini wajib diaduk-aduk dulu sampai si agar-agar dan juga tepung maizenanya larut biar nggak bergerindil. Kalau sudah larut, sekarang tinggal dimasak aja dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk biar enggak mengerak di dasar panci. Apalagi kalau bahan pancinya ini seperti saya, bahannya dari aluminium, kalau nggak diaduk itu gawat, nanti bisa mengerak. Nah, sudah mendidih. Sekarang saya akan masukkan ke dalam biskuit Oreo tadi, dan dimasukkannya itu harus agak dingin ya, jangan masih panas-panas dimasukkan ke atas biskuit Oreo karena takutnya nanti jadi meleleh lagi ya si biskuit Oreonya itu, terlalu meleleh gitu maksudnya, nanti malah menyatu hitamnya ke si puding kejunya. Jadi dimasukkannya itu agak dingin sedikit dan dimasukkannya juga harus pelan-pelan. Nah, sudah selesai. Ini tunggu dulu sampai puding kejunya mengulit. Nah, sambil menunggu puding keju, sekarang saya akan bikin lapisan yang ketiga. Ini saya pakai strawberry sekitar 9-10 biji, agak besar ya. Dan saya tambahkan air 400 ml, tapi enggak saya masukkan semua.
masukkan sedikit dan sisanya nanti saya akan masukkan ke dalam panci ya. Ini tinggal dicoper aja sampai hancur. Nah, kalau sudah tinggal masukkan aja ke dalam panci. Lalu saya tambahkan gula pasir 70 gram dan 1 bungkus Nutrijel yang tanpa rasa, tanpa warna. Tapi kalau teman-teman mau diganti dengan Nutrijel yang strawberry juga boleh. Ini saya pakai kemasan yang kecil ya. Lalu saya tambahkan sisa air tadi. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai si jelinya larut. Harus larut dulu ya, sebelum dimasak itu wajib larut jelinya. Karena kalau nggak larut nanti malah bergerindil. Nah, dikarenakan warnanya agak pucat, jadi saya tambahkan pewarna merah cabai. Ini saya pakai dari merek Rose, saya pakai cuma sedikit aja, sekitar 4 tetes ya. Karena dari merek Rose ini menurut saya, walaupun pakai sedikit aja dia udah keluar warnanya ya. Jadi bagus gitu. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar kecampur dan larut jelinya. Kalau sudah larut tinggal dimasak aja sampai mendidih. Nah, sekarang saya akan masukkan ke atas puding keju. Dan ini puding kejunya sudah ngeset ya. Dan ini puding kejunya sudah mengulit. Mengulit itu atasnya udah mengeras tapi dalamnya itu masih cair. Nah, itu waktu yang tepat buat masukin lapisan yang selanjutnya. Dan mengulitnya itu juga jangan terlalu tebal, jadi mengulit agak tipis ya, karena kalau terlalu tebal takutnya nanti malah nggak nempel tiap lapisannya itu. Dan dimasukkannya juga harus pelan-pelan biar lapisan yang bawahnya itu nggak jebol ya. Nah, sudah masuk semua, ini tunggu dulu sampai uap panasnya hilang. Kalau udah hilang baru dimasukkan ke dalam kulkas biar lebih cepat mengerasnya. Setelah berapa lama ini pudingnya sudah benar-benar mengeras, sudah ngeset ya. Nah, ini tinggal didorong aja ke atas karena saya pakai loyang bongkar pasang jadi lebih mudah ya. Nah, buat ngambil si baking papernya ini saya dibalikin dulu ke wadah yang lain, lalu diangkat pelan-pelan ya karena ini nempel banget. Ini saya pakai bantuan pisau biar ada udara masuk ke dalam. Karena kalau ada udara masuk ke dalam jadi lebih mudah keluarnya. Nah, tuh mudah kan? Lalu tinggal dibalik lagi ke atas piring yang mau kita gunakan. Pertama saya akan bikin dulu lapisan yang pertama ya. Ini saya mau bikin puding santannya. Di sini saya pakai agar-agar setengah bungkus, gula pasir 65 gram, tepung maizena setengah sendok makan, 1 lembar daun pandan dan santannya 400 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai si agar-agar dan juga tepung maizenanya larut. Lalu saya tambahkan sedikit garam 1/4 sendok teh. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya. Nah, kalau sudah mendidih tinggal diangkat aja lalu dimasukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya saya pakai ukuran diameter 24 dan tingginya 9 cm. Jadi ini loyangnya cukup besar ya. Puding santannya saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan bikin puding pandannya. Ini saya pakai 2 bungkus agar-agar swallow. Boleh yang warna hijau dan yang tanpa warna juga boleh. Ini saya pakai yang tanpa warna. Tepung maizena 1 sendok makan. Lalu saya tambahkan gula pasir 180 gram. Daun pandan 1 lembar. Dan saya pakai santan dengan kekentalan sedang ya. Nggak terlalu kental. 1,5 liter. Nah, untuk warna hijaunya saya pakai pasta pandan setengah sendok makan.
Ini diaduk-aduk dulu sampai maizena dan agar-agarnya larut. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil sesekali diaduk, dan diaduknya harus agak sering ya, biar enggak mengerak di dasar panci. Nah, sudah mendidih, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam puding santan, dan puding santannya sudah mengulit, bisa dilihat di video ya. Kalau sudah mengulit seperti ini, itu waktu yang tepat buat masukin lapisan selanjutnya, dan dimasukkannya harus pelan-pelan biar puding santannya enggak jebol. Untuk puding pandannya ini saya akan masukkan setengah adonan, dan setengah lagi saya akan masukkan untuk lapisan yang terakhir. Nah, sudah selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya saya akan bikin agar-agar gula merah. Ini saya pakai agar-agarnya setengah bungkus, sisa yang lapisan yang pertama tadi. Gula merah 75 gram, 1 lembar daun pandan, dan airnya 400 ml. Ini diaduk-aduk dulu. Kalau sudah larut, tinggal dimasak aja sampai mendidih. Jangan lupa tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurih-gurihnya. Kira-kira seperempat sendok teh ya. Nah, ini saya nyesel banget lapisan yang kedua puding pandannya jebol karena dia masih mengulit tipis. Harusnya ditunggu dulu beberapa menit lagi baru boleh dimasukkan. Ini dikarenakan saya buru-buru malah jadi seperti ini. Jadi harus sabar ya. Setelah berapa lama agar-agar gula merahnya sudah mengulit. Nah, ini maafkan ya, loyangnya bergeser, saya nggak sadar. Yang penting ini bisa kelihatan ya, agar-agar gula merahnya sudah mengulit seperti tadi. Tinggal dimasukkan aja pelan-pelan, dan ini sisa puding pandan yang tadi ya. Ini tinggal dimasukkan aja semua, dimasukkan pelan-pelan. Nah, sudah semuanya masuk, ini tinggal ditunggu aja sampai si pudingnya mengeras. Kalau mau lebih cepat dimasukkan aja ke dalam kulkas, tapi tunggu dulu sampai uap panasnya hilang ya. Nah, setelah berapa lama ini pudingnya sudah mengeras, dan ini atasnya dicolok sama anak saya. Nggak tahu kapan dicoloknya, apa-apalah ya, yang penting hasilnya enak dan cantik. Walaupun agak jebol tapi nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat teman-teman semua ya, kalau masih mengulit tipis jangan dulu dimasukkan, nanti hasilnya seperti saya. Itu tips dan trik pelajaran buat teman-teman semua ya. Tuh, hasilnya cantik banget kayak bolu putu ayu asli, padahal ini puding versi pudingnya ya. Walaupun jebol lapisan yang keduanya, tapi nggak apa-apa, ini cukup cantik pudingnya, dan rasanya juga enak, manisnya pas banget, enak banget. Rasanya Indonesia banget, tradisional banget. Rasa pandan, gula merah, dan juga santan, enak pokoknya. Yang pertama ini saya akan siapkan dulu cincaunya. Ini tadi saya sudah bikin cincaunya terlebih dahulu, tapi nggak saya record ya karena bikinnya mudah banget. Tinggal diikutin aja petunjuk pembuatannya di plastik ada ya. Ini saya pakai Nutrijel saset yang ukuran kecil. Nah, ini mau saya potong-potong dengan pisau bermotif seperti ini ya. Ini mau saya potong kotak-kotak, nggak kotak-kotak juga sih, agak panjang sedikit, persegi panjang tapi nggak terlalu panjang juga. Ini tinggal dipotong-potong aja seperti ini. Tuh, kalau dipotong pakai pisau bermotif kayak gini jadi lebih cantik nanti hasilnya ya.
Sudah selesai saya potong, sekarang saya akan masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang pudingnya di sini saya pakai diameter 24 cm dan tingginya 9 cm. Untuk loyang sebesar ini muat sekitar 2,4 liter ya. Nah, ini cincaunya mau saya ratain dulu. Kalau sudah, sekarang saya akan mulai bikin puding kopi yang lapisan pertama. Ini saya pakai agar-agar swallow tanpa warna, saya pakai 1 bungkus. Lalu saya pakai Nescafe klasik yang sasetan kecil. Ini berat satu sasetnya itu 2 gram. Lalu saya tambahkan susu full cream 700 ml dan gula pasir 100 gram. Tepung maizena 1 sendok teh. Nah, ini saya pakai sendok teh yang seperti ini. Ini diaduk-aduk dulu sampai agar-agar dan tepung maizenanya larut. Biar nanti hasilnya nggak bergerindil ya, agar-agar dan juga tepung maizenanya. Kalau dirasa sudah larut maizena dan juga agar-agarnya, ini tinggal dimasak aja sampai mendidih dan diaduknya harus agak sering ya, biar tepung maizenanya enggak mengerak di dasar panci. Kalau sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja, lalu dimasukkan ke dalam loyang. Tapi dimasukkannya jangan pas baru diangkat dari kompor ya, jadi tunggu dulu agak dingin sedikit, baru dimasukkan. Nah, ini saya kelupaan, saya masukkan semua adonan puding. Seharusnya ini dimasukkannya sedikit dulu, biar si cincaunya ini nggak mengapung ya, karena kalau dimasukkan semua, hasilnya cincaunya jadi mengapung seperti ini. Tuh bisa dilihat, jadi nanti dia nggak kelihatan di dasar loyang nanti pas udah dibaliknya ya. Jadi itu tipsnya, jangan dimasukkan langsung ke dalam loyang, jadi harus sedikit dulu dimasukkan. Kalau sudah mulai mengeras, baru sisanya dimasukkan semua. Jadi nanti hasilnya pas udah ngeset dia muncul cincaunya ya, jadi nggak tenggelam. Maklum ya, manusia tempatnya lupa dan juga salah. Nah, adonan pudingnya saya sudah ambil sebagian dan saya sisakan sedikit. Yang penting si cincaunya ini dia kerendam sama si adonan pudingnya ya, biar nanti hasilnya dia nggak ngangkat lagi. Nah, kalau gini kan dia nggak keangkat lagi cincaunya ya. Untuk lapisan yang pertama sudah selesai, lanjut sekarang saya akan bikin lapisan yang kedua. Ini saya pakai agar-agar 1 bungkus, lalu saya pakai 2 saset Nescafe klasik. Lalu saya tambahkan gula pasir 100 gram, tepung maizena 1 sendok teh, sendoknya masih tetap yang tadi ya. Lalu saya tambahkan susu UHT full cream 700 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai tepung maizena agar-agarnya larut. Kalau sudah larut tinggal dimasak aja, prosesnya sama seperti tadi ya, dimasak sampai mendidih dan diaduknya harus agak sering. Sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja. Lalu ini puding yang lapisan pertama sudah mengulit ya, bisa dilihat ini dipegang dia nggak nempel. Mengulit itu atasnya sudah mulai mengeras tapi bawahnya masih mencair. Nah, dimasukkannya pelan-pelan biar puding yang lapisan pertamanya nggak jebol ya, jadi harus pelan-pelan dimasukkannya. Lakukan terus sampai adonan habis. Lapisan yang pertama dan kedua sudah selesai, lanjut sekarang saya akan bikin lapisan yang terakhir. Untuk bahan yang pertama di sini saya pakai gula merah 150 gram, dikarenakan lagi nggak ada gula merah yang biasa, ini saya pakai gula semut, nggak apa-apa ya. Lalu saya tambahkan 1 bungkus agar-agar putih, 1 sendok teh tepung maizena, setengah sendok teh garam,
1 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan. Nah, biar ada rasa kopi-kopinya, ini saya tambahkan pasta mocha setengah sendok teh. Untuk bahan cairnya di sini saya pakai 1 bungkus santan instan yang saya campur dengan air dan jumlahnya 700 ml. Ini saya pakai santan instannya 1 bungkus aja. Kalau teman-teman mau pakai susu UHT full juga nggak apa-apa ya, nggak masalah, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Jangan lupa sebelum dimasak adonannya harus diaduk dulu ya, biar agar-agar dan tepung maizenanya larut. Kalau sudah larut ini tinggal dimasak aja sampai mendidih sambil sesekali diaduk. Kalau sudah mendidih, ini tinggal diangkat aja lalu dimasukkan ke dalam puding yang tadi ya. Dan dimasukkannya harus sambil disaring. Pastikan lapisan keduanya sudah mengulit tipis dan dimasukkannya harus sambil disaring karena kalau gula merah itu suka ada serbuk-serbuk hitam dari kelapanya atau serbuk kotoran atau apalah ya. Jadi harus disaring bagian yang puding gula merahnya. Ini tinggal dimasukkan aja dengan pelan-pelan. Sudah selesai, ini tinggal ditunggu aja sampai pudingnya ngeset. Kalau mau lebih cepat, ditunggu aja sampai uap panasnya hilang. Kalau sudah hilang, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Ini saya masukkan ke dalam freezer karena biar lebih cepat ya. Setelah 3-4 jam saya simpan di dalam freezer, ini pudingnya sudah mengeras. Nah, cara ngeluarin si pudingnya biar nggak usah ribet ya. Si permukaan pudingnya ini dilepas-lepasin dulu dari si loyang karena kan biasanya suka nempel ya. Nah, kalau permukaannya sudah lepas dari loyang, ini tinggal dibalik aja lalu ditekan seperti ini. Mudah kan? Untuk tekstur pudingnya ini lembut, bukan yang keras kokoh ya. Dan untuk manisnya juga pas banget. Nah, untuk rasa kopinya dia nggak terlalu kuat ya, karena kan saya pakai cuma sedikit aja. Gimana, mudah kan bikinnya? Sekian video kali ini dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa bermanfaat juga. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya yang belum subscribe. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan biar bisa ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.